Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya Robson Samosir dalam seri pembahasan iman Kristiani. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan senang kembali saya mengedukasi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan terkait dengan kerohanian kita atau wawasan kita di dalam hal kebenaran firman Tuhan. Dan khusus dalam pembahasan ini, saya mau bahas mengenai topik apakah COVID-19 ini merupakan peristiwa yang akan mengakhiri sejarah peradaban dunia atau tanda yang menunjukkan bahwa dunia akan segera berakhir. Dan tentunya pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang menggelitik atau yang membuat kita menjadi penasaran, bahkan was-was, bahkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, memang tidak sedikit Alkitab memberikan tanda-tanda perihal akhir zaman. Contoh Matius pasal 24, Wahyu secara khusus dimulai dari pasal 4 atau 5 sampai pasal 20. Itu berbicara tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang sebelum peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sana dijelaskan banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Sebagai contoh, salah satunya lah ya, yang mungkin sudah umum kita ketahui, yaitu kedatangan antikris dan tanda-tanda kedatangan antikris. Seperti pembahasan mengenai chip. Dulu kan kita sudah sering ya mendengar mengenai tanda-tanda kedatangan antikris, di mana ada barcode, ya kan? Biasanya di produk-produk makanan tertentu itu ada barcode-barcode-nya dan disinyalir bahwa itu merupakan tanda-tanda dari antikris, ya kan, di mana tulisannya ada 666. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, katanya microchip implant, biochip, dan masih banyak lagi. Dari dulu saya mendengarkan atau setiap kali saya mengikuti seminar, tidak jarang para pembicara menyampaikan hal ini dari dulu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu bahkan sudah ditegaskan hal ini. Dan kemunculan barcode yang memang sudah lama juga, apalagi dunia Eropa atau Amerika. Lalu disinyalir atau beredarlah kabar bahwa memang itu merupakan tanda-tanda dari kedatangan antikris. Tapi menurut saya tidak. Dan memang saya jujur tidak punya cukup waktu untuk membahas hal itu dalam pembahasan singkat ini. Tapi yang mau saya tegaskan begini. Memang Alkitab mencatat mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan tidak jarang memang orang mengkaitkan peristiwa-peristiwa yang akan datang itu dengan peristiwa-peristiwa yang sedang mereka alami. Secara khusus seperti yang kita alami saat ini. Lalu kita menganggap bahwa jangan-jangan memang ini sudah kodenya nih Tuhan Yesus mau datang. Tapi kalau menurut saya tidak. Meskipun juga ada orang yang beranggapan atau berpandangan bahwa ada spirit antikristus. Spirit antikristus yang melatar belakangi peristiwa yang sedang terjadi ini. Bahkan ada yang mengatakan COVID ini dihitung-hitung jumlahnya 6666. Kalau menurut saya ini sih cocok logi. Itu memaksakan sesuatu. Padahal jauh sekali dari kebenaran Alkitabiah atau kebenaran yang dicatat oleh firman Tuhan. Di dalam Alkitab baik PL maupun PB, secara khusus PB. Jauh sekali. Memang kita melihat bahwa Wahyu pasal 13 secara khusus yang mempersoalkan masalah 666. Nah, saya nggak mau terlalu banyak membahas hal itu karena itu spekulatif ya.
Memang kalau kita membahas tentang akhir zaman itu spekulasinya tinggi sekali Bapak Ibu Saudara seiman. Yang paling penting yang kita harus tahu adalah Tuhan Yesus pasti datang. Dan mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Nah ini dia poin yang penting yang mau saya sampaikan. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Nah ini menurut saya jauh lebih penting untuk kita ingat. Sehingga kita nggak terlalu peduli dan memang tidak perlu digentarkan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi. Terdengar kabar kalau lagu zaman dulu, terdengar kabar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Ya kita nggak mau digentarkan sedikit pun karena kita kan orang percaya. Yang mana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan hanya dalam keadaan baik, tapi juga dalam keadaan yang buruk. Dalam situasi, kondisi yang memang sukar, Tuhan menyertai kita. Tanpa saya memberikan janji apa-apa bahwa Tuhan akan meluputkan Bapak Ibu dari segala macam bahaya. Kalaupun memang Tuhan mengizinkan sesuatu yang membahayakan terjadi pada kita, tidak jadi masalah. Karena memang kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, memang tidak mungkin Tuhan datang tanpa peristiwa-peristiwa yang menggemparkan itu terjadi. Malapetaka dan lain sebagainya macamnya pasti terjadi dan tidak perlu takut. Karena apa? Matius 24 ayat 8 dan 13 itu jelas di sana ditegaskan. Itu kesudahan dari akhir zaman. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Dan hal itu semua pasti terjadi. Bahkan yang lebih mengerikan pun dari peristiwa yang sedang terjadi ini mungkin masih akan terjadi. Dan kita nggak perlu digentarkan. Kita nggak perlu takut sedikit pun. Karena kita tahu bahwa Tuhan menguatkan kita. Janji Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman itu cukup untuk memberikan kita pengharapan dan menjadi dasar sukacita kita. Sekalipun kita akan menderita. Roma 8, itu jelas. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami dimulai sejak zaman jemaat mula-mula. Nggak kalah hebat penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Jemaat Roma sebagai contoh. Nero yang pada waktu itu sangat membenci Yesus, membantai semua orang-orang Kristen. Mereka diadu di Kolosium dengan singa. Orang-orang Kristen dibunuh, bahkan dipenjarakan. Luar biasa penganiayaan mereka. Tetapi mereka tetap setia. Mereka lebih memilih mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan iman mereka. Coba luar biasa bukan? Dan seharusnya kita belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka. Tentu kita berharap kita terhindar dari malapetaka. Kita terhindar dari penganiayaan. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan kita mengalami semuanya itu sebelum dia datang, terpujilah nama Tuhan. Mari kita buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kita tetap mencintai Tuhan, dengan kita bertahan menghadapi penderitaan, bahkan menang sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan memanggil kita. Jadi luar biasa sekali pergumulan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu dan sangat menginspirasi kita dalam kita menghadapi situasi yang akan mencekam di masa-masa yang akan datang, yang lebih mencekam di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita merujuk kepada Alkitab, lebih bagus, lebih baik kita berjaga-jaga tanpa kita diganggu sedikit pun dengan berita-berita mengenai pemberitaan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ini bukti bahwa Tuhan akan datang dan lain sebagainya macamnya. Karena peristiwa-peristiwa ini dikait-kaitkanlah dengan Tuhan mau datang. Ya silakan saja, kita nggak jadi masalah sama sekali. Tetapi jangan kita terusik, kita jangan terganggu. Bahkan menurut saya besok pun Tuhan Yesus datang. Karena Alkitab jelas mengatakan bisa saja dia datang besok. Kedatangannya seperti pencuri. Nah, kalau dikatakan kedatangan seperti pencuri, berarti kapan saja Tuhan Yesus bisa datang. Satu ayat yang sangat menarik. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Dikatakan demikian. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Coba. Orang merasa dirinya damai. Dalam keadaan damai kalau kita merujuk kepada ayat ini. Semua lagi merasa damai, tenang, nyaman, santai.
lalu tiba-tiba jebret Tuhan datang. Nah, hati-hati sekali ini. Saya rasa ini poin yang jauh lebih penting untuk kita pahami dan kita perhatikan dan kita perkarakan. Supaya kita nggak santai-santai, nggak merasa nyaman. Seperti yang saya katakan, kalau seperti situasi yang sekarang ini terjadi, ini logika berpikirnya nih ya, orang pasti tersadarkan untuk berjaga-jaga. Tapi kalau ayat ini, damai, aman, nyaman, orang akhirnya jadi santai, tiba-tiba Tuhan datang jepret. Nah itu justru yang berbahaya. Lagi santai kita, lagi nyaman. Kita santai dengan dosa kita, kita nyaman dengan dosa kita. Dalam keadaan damai semuanya aman. Lalu tiba-tiba Tuhan datang. Justru kalau dalam situasi seperti ini Tuhan datang, justru kita lebih bersyukur. Karena semua bersiap-siap, semua berjaga-jaga. Langsung kita memperkarakan diri kita, kita berkemas-kemas. Justru membuat kita sadar bahwa memang, wah, kita harus siap-siap ini tinggalkan dosa. Harus habis-habisan kita ini bertobat. Tapi tidak. Kalau kita merujuk kepada Alkitab tadi, memang semuanya pasti akan digenapi. Tapi kalau merujuk kepada ayat tadi, dalam keadaan damai, tiba-tiba Tuhan datang. Dan itu sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa kedatangannya seperti pencuri. Tidak ada pencuri yang kasih tahu sama kita sebelum dia mencuri. Besok aku mau mencuri, ya tidak ada. Kedatangannya tiba-tiba, kita nggak tahu. Begitu juga dengan kedatangan Tuhan. Untuk itu, saudara, ini jauh lebih penting untuk kita pahami. Kita ingat kebenaran ini. Dan kita nggak perlu tergoyahkan. Iman kita nggak perlu menjadi goyah. Apapun yang terjadi. Tetap percaya, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti melindungi dan menyertai setiap kita. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.